Nah, gini. Kemudian setelah beberapa saat sing putri ganti nelpon saya. Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anshitu wa ati'u la'alakum turhamun. Ayuhanas, alhamdulillah kesempatan di malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam kegiatan semaan kemisan. Setelah tadi kita mendengarkan kultum, juga kita lanjutkan dengan tadarus. Mari kita lengkapi kajian kita ini dengan pembahasan dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab 30 ya. Bab yang baru, bab 30, bab memberikan pertolongan, di halaman 241. Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yasfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Man, barang siapa yasfa, memberi pertolongan, syafa'atan, dengan satu pertolongan, hasanatan yang baik, yakun, menjadi lahu baginya itu nasibun, bagian ya, maksudnya bagian pahala maksudnya, minha, darinya. Surat An-Nisa ayat yang ke-85. Nah, di dalam ayat ini Allah SWT itu menghasung kepada kita semuanya. Ya, hasungannya itu berupa iming-iming. Iming-imingnya apa? Ya, iming-imingnya atau istilahnya itu, kalau dalam bahasa Indonesia apa iming-iming itu? Iming-iming itu hal di bahasa Indonesia sulit ya. Bukan harapan, bukan imbalan. Tapi ya sesuatu satu promosi, promosi dari Allah SWT itu ya. Promosinya apa? Barang siapa yang memberi suatu pertolongan dengan pertolongan yang baik kepada orang lain,
maka niscaya dia akan memperoleh bagian pahala dari pertolongannya tadi gitu loh. Jadi ini sama dengan babnya, bab memberi pertolongan. Ya, pertolongan itu macam-macam, bisa berupa pemberian harta atau bantuan meringankan sesuatu kesulitannya, entah dengan tenaga. Ya, ada orang di jalanan sepeda motornya itu macet atau mogok, kemudian kita tarik, atau mungkin juga dengan mobil yang sedang mogok, kita pas lewat situ kemudian kita turun untuk ikut mendorongnya. Nah, itu termasuk pertolongan itu. Jadi tidak sebatas dengan harta, tetapi segala bentuk pertolongan besar atau kecil yang adalah pertolongan yang baik itu merupakan ladang pahala bagi kita semuanya, karena Allah menyatakan semua itu akan memperoleh bagian pahala dari usaha tadi, entah besar entah kecil. Karena yang dinilai bukan besar kecilnya, tapi bagaimana keikhlasan kita di dalam mengamalkan ayat ini atau di dalam memberikan pertolongan pada orang lain. Baik, kemudian masuk pada hadisnya, hadis yang ke-251. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridhonya, qala, beliau berkata, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza apabila atahu mendatangi pada beliau tolibu hajatin, tolibu orang yang mencari hajatin keperluan, ya, orang yang mencari keperluan itu maksudnya adalah orang yang meminta kebutuhan itu. Nah, akbala, beliau menghadap ala atas julasaihi, ya, atas para sahabat beliau. Faqala, maka beliau bersabda, ista'u, mas, isfa'u, isfa'u, artinya bantulah dia, tuh jaru, kalian akan mendapat pahala. Wa yaqdiyallahu, wa yaqdiya, dan memutuskan siapa Allah ala atas lisannya atau lidahnya nabinya, ma ahabba, apa yang dia sukai, apa dia cintai. Mutaqarrar alaih, disepakati atasnya. Di dalam hadis ini Nabi SAW itu apabila didatangi oleh orang-orang yang meminta suatu kebutuhan, dan memintanya ini bukan karena meminta-minta untuk memperkaya sendiri, bukan itu, karena memang dia punya hak. Ya, sudah orang fakir atau orang miskin, sudah dalam keadaan terpepet atau sudah tidak bisa lagi mendapatkan nafkah di hari itu, ya terpaksa meminta-minta. Maka dalam waktu dia meminta-minta seperti itu, ya mintanya pada Rasulullah SAW sebagai seorang amir, sebagai seorang pemimpin, kalau zaman sekarang sebagai presidennya itu, karena bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, itu sang amir, sang presiden, sang pemimpin gitu. Maka kalau beliau tidak memiliki apa yang diharapkan oleh si peminta-minta tadi, maka beliau senantiasa menghadap kepada para sahabat beliau. Ya. Lalu beliau memerintahkan untuk para sahabat itu
membantu orang yang sedang meminta-minta tadi supaya mendapatkan pahala. Nah, bantulah dia, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Nah, dan ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang meminta-minta itu mestinya diberi. Ya. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa, tidak memberi, tapi jangan sampai menghardiknya. Wa ammasaila fala taqhar. Surat napa niku? Nah, di surat Ad-Duha. Wa amma dan adapun asaila orang minta-minta fala taqhar, kamu jangan menghardiknya. Ya, nang duwe ya dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun. Mohon maaf Pak, tidak punya. Nek wong dene dikandani ra duwe sik ngeyel dik ngoyak-ngoyak ya itu memang watake. Nah, iya wong sudah seperti itu sudah bilang enggak punya, enggak ada, masih ngoyak terus. Ya. Dan mintanya pun kalau diberi maaf, ya ngaku-ngaku sebagai orang yang apa itu kehabisan bekal, orang musafir, kemudian minta-minta diberi cuma 1.000 2.000 enggak mau. Sih ngarani, nah tinggi ngebis gini kono. Nah, jadi akhirnya kan kalau seperti itu ya sudah tidak ada betul sih ngayal-ngayal ya sudah, berarti ya kalau terpaksa harus dengan dengan nada yang tinggi monggo, tapi kalau bisa dengan nada yang sopan yang halus. Kalau memang mereka itu orang wajar itu saya kira enggak. Tapi kalau orang yang nyun sewu golek-golek beda lagi. Ada orang yang seperti itu, semuanya golek-golek itu di nasihati dengan cara halus itu enggak mau. Malah akhirnya besok harinya itu ngirim ke orang lain, yang seprofesi itu untuk ke tempat itu. Ya, akhirnya yang orang lain itu karena kalau yang pertama tadi tidak bisa apa istilahnya berbantah itu agak kalah. Boleh wong liya sing luwih pinter berbantah. Sesama profesi suka minta-minta seperti itu. Akhirnya dia datang malah berbantah. Nah ini loh. Nah, padahal niatnya apa? Kalau niatnya itu meminta memang untuk karena kepepet gitu, tapi kalau mintanya karena memang untuk berkaya sendiri, kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka bahwa siapa yang minta-minta untuk memperkaya diri sendiri, tiada lain dia telah memasukkan bara neraka ke dalam perut apinya, di dalam perutnya itu ya. Maaf, nanti kami solen ya. Barang siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri sendiri, ya seolah-olah dia telah memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Di lain hadis, barang siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri sendiri, dia itu seperti telah mencakar satu cakaran pada wajahnya. Kalau minta lagi, satu cakaran lagi terus sampai berapa kali dia minta, maka cakarannya semakin banyak, sehingga di hadis lain, barang siapa yang suka minta-minta untuk memperkaya diri sendiri, maka dia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak punya wajah. Wah, HP no kaya panji tengkorak. Tengkorak tok anune, apa wajahe no. Bukan itu masalahnya, tapi itu suatu kehinaan di hari kiamat itu. Semuanya dibangkitkan dalam punya wajah kok, wajahnya hilang, entek dagingnya kayak tengkorak tok, itu berarti memang dulunya suka minta-minta. Ya, kembali lagi ya. Jadi ini sebenarnya ada kewajiban untuk memberi orang yang meminta-minta, karena telah diputuskan oleh Allah lewat lisan nabinya, dan juga Allah sendiri memutuskan di dalam surat Ad-Duha tadi. Dalam hadis ini juga terdapat suatu pelajaran bahwasanya Nabi SAW itu sering menghasung sahabatnya untuk memberikan bantuan pada orang lain. Ya. Tidak hanya sekali dua kali ini saja, tapi sering kalau masalah kebaikan,
kalau beliau sendiri mau menjamu, kalau ada orang yang musafir ya datang kepada beliau, nah beliau mau menjamu, tidak mungkin ini. Nah ditawarkan pada sahabat, baik sahabat, siapa yang mau menerima tamu saya ini untuk menjamunya di malam hari ini. Rebutan sahabat itu, saya Rasulullah, rebutan. Sampai-sampai ada orang yang sudah tidak punya apa-apa, cuma punya satu piring tok itu, yang untuk dirinya sendiri saja sebenarnya, tapi sudah sanggup, saya ya Rasulullah. Sampai di rumah ternyata tidak punya, ya sak piring tok. Tapi sak piring tok, yes gampang. Nah, tamu sudah datang, kemudian ya dihidangkan piring dulu, piring kosong. Nah, setelah piring kosong, 2, kemudian dimatikan lampu. Nah, terus piring yang isi diberikan kepada si tamunya tadi. Mau silakan makan. Lu kok dimatikan lampunya? Ini kebiasaan kami seperti ini. Jadi cuma untuk nutupi, ya, nutupi biar tidak malu. Aku kok supaya si tamu juga tidak pekewo. Ini, oh, aku naik ini ngerepoti ya. Nah, sing di rumahnya jadi ya ora maem, aku maem dhewe ya. Tapi kalau lampu matikan itu supaya biar nyaman. Lah, tuan rumah rada kutak-kutik padahal kosong gitu loh. Subhanallah, itu contoh sahabat yang memang betul-betul di dalam menerima hasungan dari Nabi itu sangat antusias gitu. Baik, kemudian di sini juga diterangkan dalam satu riwayat masya'a. Ini untuk mengganti kata-kata ma'ahaba, artinya itu ya. Dan Allah memutuskan lewat lisan nabinya apa yang dia kehendaki, gitu loh. Bukan yang dia suka, tapi dia kehendaki di dalam riwayat yang lain. Jadi ya, di sini tidak hanya satu jalan saja, tapi di jalan yang ini yang barusan saja kita bicarakan tadi, di sanad ini dijelaskan ya bahwasanya Allah memutuskan lewat lisan nabinya apa yang dia Allah kehendaki. Ini satu lagi karena hadisnya cuma 2 ya, cuma 2, satu lagi. Ani bin Abbasin dari Abbas fi qisati Bararah, tentang kisahnya Barirah wa azwaji dan suaminya. Qala, beliau bersabda, bersabdalah kepadanya An-Nabiyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau roja'tihi, nah, seandainya roja'tihi, engkau kembali padanya. Qolat, berkata si Barirah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, takmuruni, apakah engkau memerintahkan aku? Qala, bersabda Nabi, innama, sesungguhnya tiada lain, asfa'u, aku memberi pertolongan. Qolat, berkata Barirah, la hajata, aku tiada butuh, tiada keperluan li kepadanya fihi, tentang itu. Nah, ini kisahnya Barirah dengan suaminya yang terjadi keretakan dalam rumah tangga gitu ya, sehingga jatuh talak. Nah, umpamanya kalau sudah jatuh talak, ini kan ada ya, talak itu 1, 2, 3 ya. Kalau sudah talak 1 talak rojai, talak 2 talak rojai, talak 3 talak bain. Nah ini talak rojai, sehingga tatkala hampir habis masa idahnya itu tanya, wis sekarang entek masa idahe piye, apa kowe gelem bali meneh? Nah, soalnya seperti itu ya. Bagaimana caranya kamu kembali kepadanya wahai Barirah? Nah, tapi Barirah itu menanyakan, ya Rasulullah, apakah Anda memerintahkan saya? Nah, atau apakah Anda cuma menengahi, berbuat baik untuk menengahi pertikaian antara saya dengan suami. Nah,
Maksudnya kalau salih itu perintah Nabi, mau tidak mau sahabat itu sami watona sengaja to atine jan yo kuasa kurang penak gitu loh. Wis piye wetekno kan itu. Tapi karena Nabi sudah menyatakan tidak ya. Inama asfa'u. Sungguhnya tidak lain aku ini hanya memberikan pertolongan saja. Memberikan pertolongan supaya kalian itu nanti dalam rumah tangga biar baik lagi bagaimana gitu. Artinya memberikan pertolongan ini Nabi mengislahkan antara suami istri tadi, maksudnya seperti itu. Nah, karena niatnya hanya itu saja, tidak ada perintah harus kembali pada suaminya, maka si Barirah tegas mengatakan la hajata li fihi. Nah, oh ya Rasulullah, saya sudah tidak punya keperluan lagi padanya dalam masalah ini. Artinya bahwa sudah kono ya. Wong mboten mawon mensah balik meneh. Ya. Sehingga tidak mau untuk rujuk kembali gitu. Ya. Mungkin masalah apa? Walam. Ya masalah apa kok sudah tidak bisa diperbaiki lagi atau karena memang untuk kembali sudah berat baginya. Nah, maka dengan demikian si Barirah itu tetap saja pingin untuk pisah dari suaminya. Nah, dari kisah ini kita ambil pengertiannya adalah sebagian babnya itu bab memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan itu tidak terbatas dari masalah-masalah harta atau masalah keuangan, tapi juga dalam masalah islah antara keluarga itu. Keluarga yang sedang berseteru, sedang apa, kita islahkan. Ya. Dan dalam mengislahkan itu mestinya kita jangan memihak ya, kita cari info yang valid dari A dan B, kita harus kita saring semuanya. Saya pernah baru saja sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu itu ada yang laki-laki datang ke saya bla 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 gini. Kemudian setelah beberapa saat sing putri ganti nelpon saya, wah saya wadah sik rapo nggo corong. Saya lihat dulu, dengar semua, saya saring. Nah iki jane padha salahe. Nah sing bener endi? Padha salahe. Ada salahnya, ya ada benernya. Kita islahkan. Saya cross check dulu ke rumahnya. Ya, tanya kepada orang dekatnya bagaimana ini. Ya sudah terjadi ya udah. Oh mari nanti di hari sekian silakan saya ke rumah jenengan berdua atau bagaimana. Akhirnya saya ke tempatnya Ustaz saja, ya sudah saya terima di rumah saya. Nah, dan alhamdulillah sudah selesai. Apakah ya selesai depan saya kemudian di rumah ijek ungur-ungur ya tidak tahu. Yang jelas ikrarnya sudah selesai, sudah saling maafkan itu. Ini contoh bagaimana orang itu dalam mengislahkan ya suatu keluarga yang retak, yang mungkin hampir terjadi perceraian. Nah, itu bisa kita memberikan pertolongan pada mereka semuanya itu. Teman-teman rahimahullah, saya kira ini yang saya sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan dengan bacaan dari ayat dan hadis tadi bisa menjadikan tambahnya pengetahuan kita dan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing dan diarahkan pada jalan Allah yang lurus dan diridhoinya, hingga akhirnya pada penutup usaha kita nanti bisa dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Aqul qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.